Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Purbajadi selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Perkenalkan, nama saya Destia Nurfitriana Raisya Ahmad, NIM 22010644067. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama dan yang kedua pendidikan Pancasila. Langsung saja, latar belakang, tujuan, dan landasan pendidikan Pancasila. Yang pertama, latar belakang pendidikan Pancasila. Dalam menghadapi era globalisasi saat ini, diperlukan perubahan yang progresif. Untuk menuju perubahan yang progresif itu dibutuhkan usaha konkret. Globalisasi tentu membawa dampak baik dan buruk. Agar dapat menyeleksi hal-hal di era global, perlu adanya nilai-nilai yang bersifat universal serta diyakini kebenarannya sehingga dijadikan pedoman untuk hidup berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini telah disepakati Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi pedoman bangsa untuk menapaki perjalanan sejarah selanjutnya serta sebagai upaya membentuk karakter bangsa sehingga tidak akan menyimpang dari nilai-nilai luhur Pancasila. Baik, selanjutnya tujuan pendidikan Pancasila. Yang pertama, membentuk karakter bangsa. Yang kedua, mengimplementasi nilai-nilai luhur Pancasila. Yang ketiga, berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa. Jadi, pendidikan Pancasila adalah proses pemberdayaan atau pewarisan budaya dari generasi tua ke generasi muda agar generasi muda tak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya, landasan pendidikan Pancasila. Landasan historis pendidikan Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir Soekarno berpidato tanpa teks mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, menggali sumber historis, sosiologis, politik, pendidikan Pancasila. Yang pertama, sumber historis pendidikan Pancasila. Implikasinya, pengayaan materi perkuliahan Pancasila melalui pendekatan historis diharapkan mahasiswa dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain. Yang kedua, sumber sosiologis pendidikan Pancasila Soekarno. Mengesahkan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Yang ketiga, sumber yuridis pendidikan Pancasila Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim yaitu pemerintahan berdasarkan hukum atau rule of law. Yang keempat, sumber politik pendidikan Pancasila. Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Baik, selanjutnya yang kedua, tantangan pendidikan Pancasila. Tantangannya ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang makin tajam, yang menyebabkan kekurang tertarikan sebagian mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Baik, materi yang selanjutnya yaitu Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa. Selanjutnya, masa kejayaan nasional, yaitu masa kejayaan kerajaan Nusantara mulai dari kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit menjadi bukti bahwa perjalanan bangsa Indonesia memiliki kedudukan penting. Zaman Majapahit abad ke-14, maka Pancasila pada masa itu lebih dikenal sebagai Pancasila Krama yang memiliki 5 elemen dasar pembangunan karakter bangsa, yaitu yang pertama, tidak boleh melakukan kekerasan, yang kedua, tidak boleh mencuri, yang ketiga, tidak boleh berjiwa dengki, yang keempat, tidak boleh berbohong, dan yang kelima,